Oke, sebelum dilanjutkan, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu mengenai pengertian anak. Coba ada yang Ibu Dewi, coba tolong jelaskan mengenai pengertian anaknya. Oke, di sini Bu Dewi mengatakan bahwa seorang anak ialah suatu keturunan dari hasil perkawinan. Seperti itu ya Bu ya. Oke, di sini saya menjelaskan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang artinya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang di dalam kandungan pun masuk dalam pengertian anak. Ya. Nah, selanjutnya boleh dibuka buku pintar halaman 6. Coba ada yang nggak bawa buku pintarnya? Bawa semua ya. Oke Bapak Ibu. Nah, di situ dijelaskan. Ada yang mau membacakan? Coba Bu Dewi tolong bacakan. Oh, jangan Bu Dewi, coba Bu Marni. Iya, Bu Marni tolong bacakan mengenai buku pintar halaman 6-nya ya. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang dibacakan Bu Marni barusan ialah mengenai hak-hak yang didapatkan oleh seorang anak. Nah, di sini saya menjelaskan juga hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar apa? Agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin, yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang berapa Pak? Undang-undang yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ ada klausul-klausul tentang perlindungan anak, hak-hak anak dan pengertian mengenai seorang anak sendiri. Nah, dalam hak-hak anak dikelompokkan menjadi, jadi ada beberapa kelompok mengenai hak-hak anak tersebut. Ada 4 kelompok mengenai hak tersebut, yaitu 1. Hak tumbuh, berkembang, hak perlindungan dan berpartisipasi. Nah, apa aja Pak untuk mengenai hak itu sendiri? Yang pertama, hak hidup. Hak hidup adalah hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Nah, jadi hak dari seorang anak adalah mendapatkan hak hidup dan hak kebutuhan dasar. Umpamanya seperti apa? Seperti makan, terus dirawatnya oleh orang tua, ASI, tempat tinggal yang layak dan lain-lain. Terus yang kedua, tumbuh kembang, hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang itu adalah hak untuk mengembangkan potensi secara penuh. Apa aja Pak hak mengembangkan potensi secara penuh? Contohnya mendapatkan pendidikan. Karena pengelompokan pendidikan itu banyak. Nah, contohnya apa aja hak pendidikan Pak yang dapat dirasakan oleh seorang anak atau didapatkan oleh seorang anak? Yang pertama, pendidikan usia dini. Terus apalagi Pak? Nah, di samping ada pendidikan usia dini, kasih sayang juga merupakan suatu hak yang harus didapatkan seorang anak. Untuk apa? Untuk keberlangsungan tumbuh kembang seorang anak. Motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, terus dan lain-lain mengenai tumbuh kembang anak seperti apa, seperti bermain, terus belajar di luar. Kita sebagai orang tua tentunya harus sekali-sekali ajaklah anak kita untuk belajar di luar seperti apa, seperti main ke taman bunga, mengenal berbagai macam bunga. Nah, itu
merupakan suatu hak yang emang harus didapatkan seorang anak. Itu salah satunya seperti itu ya. Nah, yang ketiga, apalagi hak perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. Apa aja Pak mengenai hak perlindungan? Tentu ibu bapak sudah mengerti tentang perlindungan yang harus didapatkan oleh seorang anak. Nah, perlindungan apa saja yang dapat didapatkan oleh seorang anak? Yang pertama, tidak diberlakukan kasar. Nah, saya mohon kepada bapak ibu dalam mendidik anak, jangan sekali-kali ketika anak melakukan suatu kesalahan, lantas bapak dan ibu melakukan tindakan yang membuat anak merasa tertekan dan merasakan, apalagi kalau kontak fisik ya bapak ibu ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena apa? Karena dapat mempengaruhi psikis anak, cara berpikir anak, cara pandang anak akan merasakan ketakutan ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya, tidak digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi. Banyak ya sekarang dewasa ini kita sering menyaksikan dalam berita-berita mengenai kekerasan seksual kepada anak, terus dipekerjakan anak untuk mencari uang gitu, seperti mengemis, minta-minta. Nah, jangan sampai bapak dan ibu di sini, saya tidak mau mendengar kalau misalkan suatu saat saya mendengar ada peristiwa tentang seorang bapak atau ibu meminta anaknya untuk mencari uang. Terus apalagi dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, hak partisipasi. Hak partisipasi ialah memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Nah, partisipasi di sini ialah di mana seorang anak dapat belajar memberikan pandangannya atau memberikan penilaiannya atau memberikan pendapat dalam pengambilan suatu keputusan. Contohnya misalkan Bu Sinta, siapa nama anaknya? Ya, Bu Sinta. Oke. Nah, di sini Bu Sinta bertanya pada Ajeng atau Neng Ajeng mau sekolah di mana? Nah, sekarang Ajeng udah masuk SMP, Neng Ajeng mau sekolah di mana? Nah, hal seperti itu kita perlu untuk pertanyakan agar apa? Agar anak merasakan kenyamanan ketika mereka belajar di sekolah atau menaikkan minat belajar kepada seorang anak itu sendiri. Nah, contoh lain apa? Misalkan makanan, dalam pemilihan makanan untuk sehari-hari juga kita dapat mengambil suatu pelajaran di hal kecil seperti itu. Contohnya ketika ibu mau masak untuk makanan malam nih, Neng Ajeng mau makan apa untuk malam? Nah, pengembangan seperti itu kita harus biasakan dari sejak anak usia dini atau berkembang dalam suatu masa dalam perkembangan. Nah, yang ketiga, pakaian, pola asuh, hobi, minat dan lain-lain itu diserahkan kepada anak. Agar apa? Agar cara pandang anak itu mulai terlatih ketika kita memberikan suatu kesempatan untuk anak menyampaikan pendapat dan memberikan suatu masukan untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, apakah Bapak Ibu sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, karena Bapak dan Ibu tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang saya mau memberikan tugas kepada Bapak Ibu mengenai hak-hak anak yang tadi saya sebutkan, atau misalkan Bapak dan Ibu punya cara pendapat lain atau pengertian lain mengenai hak-hak anak
Contohnya, Pak, menurut saya hak anak itu umpamanya A, B, C, D. Nah, itu juga boleh Bapak Ibu tuangkan dalam kertas yang sudah saya siapkan ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu saya beri waktu 15 menit, Bapak dan Ibu mengumpulkan di depan, dan nanti saya akan bacakan nanti saya akan pilih untuk dibacakan kembali dari pandangan Bapak Ibu mengenai hak-hak anak. Nah, gitu. Namun tidak melebar dari konsultasi yang tadi saya bacakan ya, dari pengertian hak-hak yang tadi saya bacakan. Kalau misalkan mau menambahkan silahkan ya. Ditunggu dan dimulai dari sekarang.